Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Apa itu reproduksi seksual? Reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan penggabungan informasi genetik dari dua individu dengan jenis kelamin berbeda. Reproduksi seksual terjadi pada kebanyakan organisme multiseluler atau bersel banyak, seperti manusia, kebanyakan hewan, juga sebagian besar dari tumbuhan. Sedangkan reproduksi aseksual adalah proses reproduksi pada saat keturunan timbul dari orang tua tunggal dan mewariskan genetika dari satu orang tua. Reproduksi aseksual merupakan bentuk reproduksi organisme bersel tunggal seperti archaea, bakteri, dan protista. Banyak tanaman dan jamur bereproduksi secara aseksual juga. Terdapat 3 cara reproduksi aseksual pada hewan, yakni dengan pembentukan tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu sistem reproduksi seksual pada perempuan. Organ-organ reproduksi seksual pada perempuan meliputi tuba falopi, ovarium, uterus, miometrium, serta vagina. Bagian yang pertama yaitu tuba falopi, yaitu saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dengan rahim. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma saat proses pembuahan. Selain itu, tuba falopi juga berfungsi sebagai saluran telur atau tempat pembuahan. Bagian kedua yaitu ovarium. Ovarium adalah indung telur, merupakan kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Lanjut pada bagian ketiga yaitu uterus. Uterus adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Bagian keempat yaitu miometrium. Miometrium adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah. Miometrium berfungsi memberikan rahim kekuatan untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin saat proses melahirkan. Bagian terakhir yaitu vagina. Vagina adalah saluran yang menjadi penghubung antara serviks atau rahim bagian bawah dengan tubuh bagian luar. Vagina berfungsi sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma menuju sel telur. Selanjutnya, kita akan membahas organ reproduksi untuk laki-laki. Apa saja organ-organ seksual pada pria? Organ pertama, vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot panjang yang berjalan dari epididymis ke dalam rongga panggul tepat di belakang kandung kemih. Vas deferens mengangkut sperma matang ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Organ berikutnya adalah testis. Testis adalah organ berbentuk oval yang terletak di skrotum. Ukurannya kira-kira sebesar 2 buah zaitun besar. Testis membuat testosteron dan menghasilkan sperma. Di dalam testis terdapat kumpulan tabung melingkar. Ini adalah tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus menghasilkan sel sperma melalui spermatogenesis. Organ berikutnya adalah prostat. Prostat adalah kelenjar seukuran buah kenari yang terletak di bawah kandung kemih di depan rektum. Prostat menambahkan cairan tambahan untuk ejakulasi yang membantu menyehatkan sperma. Organ keempat, uretra. Uretra adalah saluran yang membawa kencing dari kandung kemih ke luar tubuh, juga mengeluarkan air mani saat mencapai orgasme. Dan organ yang kelima adalah penis. Penis merupakan organ pria untuk melakukan hubungan seksual. Ini berisi banyak ujung syaraf sensitif dan memiliki 3 bagian utama yaitu kepala, tubuh, dan akar.
Selanjutnya, apa itu sistem reproduksi seksual pada tumbuhan? Jadi, reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan melibatkan proses penggabungan gamet jantan dan gamet betina melalui pembuahan. Proses ini terjadi pada tumbuhan berbiji, baik yang termasuk dalam kelompok gymnosperma berbiji terbuka maupun angiosperma berbiji tertutup. Apa sih berbiji terbuka dan berbiji tertutup itu? Jadi, berbiji tertutup adalah kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindungi dalam bakal buah, sedangkan berbiji tertutup kelompok tumbuhan berbiji yang dilindungi oleh daun buah. Selanjutnya, bagian-bagian dari sistem reproduksi seksual pada tumbuhan bisa dilihat di slide. Yang pertama, ada mahkota bunga. Mahkota bunga membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu juga dapat berfungsi melindungi alat reproduksi tumbuhan, yaitu putik dan benang sari. Yang kedua, ada kepala sari. Kepala sari bagian dari benang sari yang berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Selanjutnya ada benang sari. Fungsi utama dari benang sari adalah sebagai alat perkembangbiakan kelamin jantan dari tumbuhan. Selanjutnya ada kepala putik. Kepala putik sebagai tempat untuk menerima serbuk sari saat terjadinya proses penyerbukan. Ada tangkai putik. Tangkai putik berfungsi untuk menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen. Polen itu adalah benang sari ke bagian bakal buah. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga yang masih muda dan melindungi bunga kuncup ketika bunga sedang mekar. Selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dengan ranting. Yang terakhir adalah reproduksi aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual pada hewan itu adalah reproduksi yang dapat menghasilkan keturunan dari induk tunggal tanpa adanya rekombinasi genetika. Nah, terdapat 3 jenis reproduksi aseksual pada hewan, yaitu pembentukan tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Untuk yang pertama, pembentukan tunas adalah cara reproduksi aseksual di mana keturunan berkembang pada tubuh induk dan kemudian terpisah menjadi individu baru. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah cara reproduksi aseksual di mana tubuh hewan pecah menjadi beberapa bagian dan setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru. Yang terakhir adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah cara reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur tanpa harus melewati proses fertilisasi. Yang terakhir di slide ini adalah tahapan reproduksi aseksual pada hewan yang dimana yang pertama itu kita mengambil contoh dari hewan hidra. Di hidra tersebut dari tubuhnya itu mempunyai tentakel dan dari tubuh hidra nanti akan tumbuh tunas. Tunasnya nanti akan terus berkembang hingga besar dan nantinya akan terlepas dan yang terlepas itu anakannya. Tahapan reproduksi yang kedua yaitu fragmentasi. Kita mengambil dari hewan planaria atau biasa yang disebut dengan cacing pipih. Fragmentasi yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Setelah tubuhnya terpotong-potong, itu akan mengalami regenerasi. Regenerasi itu adalah potongan induknya akan membentuk bagian tubuh lain dan pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk induk baru. Dan yang terakhir adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual yang dimana betina memproduksi sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa melakukan fertilisasi. Di sini kita mengambil contoh dari hewan lebah. Lebah betina ini menghasilkan telur. Sifat telur yang dihasilkan itu haploid ya, 16 kromosom. Jika tidak bertemu dengan gamit jantan, maka terjadi perkembangan embrio secara partenogenesis menghasilkan lebah pekerja. Nah, ini namanya aseksual. Kalau telur yang dihasilkan ratu dibuahi oleh pejantan, berarti seksual, akan menghasilkan lebah ratu atau pejantannya sendiri. Jadi di sini sifat lebah betina yang dihasilkan, betinanya itu bukan ratu ya, tapi pekerja. Nah, itu memiliki tugas untuk bekerja dalam kawanan lebah. Sementara lebah pekerja yang jantan sifatnya fertil, mampu menghasilkan sel kelamin. Jadi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu nanti dibuahi oleh pejantan, menghasilkan lebah ratu sendiri atau pejantan. Jadi hasil seksual ini bisa menghasilkan pejantan yang menghasilkan sel kelamin. Beda dengan lebah pekerja.
itu tidak menghasilkan sel kelamin. Nah, kalau pejantan membuahi sel telur yang menjadi ratu, nanti ratu akan menghasilkan telur dan membentuk kerajaannya sendiri. Nah, itu disebut dengan partenogenesis. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.